Halo guys, selamat datang di channel Besar Villain 88 dan gue ada sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling update untuk edisi 26 September 2021 yang tentunya gue akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, di mana berita yang pertama, gua sudah memiliki hasil rating dari show AEW Dynamite Grand Slam di hari Rabu kemarin. Lalu selanjutnya gua juga sudah memiliki kabar mengenai AEW Dynamite yang akan berpindah stasiun televisi di tahun depan. Dan yang terakhir tentunya gua sudah memiliki hasil daripada show AEW Rampage Grand Slam yang baru saja dilaksanakan di tanggal 24 September kemarin. Dengan headline itu adalah pertandingan pertama si Empang di layar televisi setelah 7 tahun terakhir ini, dan juga pertandingan tag team match antara Jon Moxley bersama Eddie Kingston menghadapi Suzuki Gun. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu adalah berita mengenai rating daripada AEW Dynamite Grand Slam di tanggal 22 September kemarin, yang dimana show tersebut pun berhasil menarik penonton secara rata-rata di angka 1.273.000 penonton atau meningkat sebanyak 8,3% dibandingkan episode sebelumnya. Dan dengan angka tersebut maka Dynamite pun berhasil mencetak jumlah penonton tertinggi ketiga di sepanjang sejarah mereka. Dan untuk rating mereka di demografis 18 hingga 49 tahun, maka Dynamite minggu ini pun berhasil mendapatkan rating sebesar 0,48 atau meningkat sebanyak 9,1% dibandingkan episode sebelumnya. Dan rating ini pun menjadi rating tertinggi ketiga di sepanjang sejarah show itu sendiri. Namun rating di minggu ini pun belum cukup untuk mengalahkan rating yang didapatkan oleh Raw di minggu ini, karena seperti yang kita ketahui ya, di Raw minggu ini yang menjadi headline itu adalah pertandingan triple threat match antara Universal Champion Roman Reigns menghadapi WWE Champion Big E dan juga Bobby Lashley. Itu pun masih unggul dibandingkan rating daripada Dynamite di minggu ini, yang dimana Raw itu mendapatkan rating sebesar 0,49 ya, yang dengan hasil tersebut pun Raw berhasil unggul tipis atas Dynamite, karena seperti yang kita ketahui dalam 2 minggu sebelumnya Dynamite berhasil mengungguli Raw dalam segi rating ya. Dan apabila kita melihat Dynamite ya dalam performanya dari tahun ke tahun, maka Dynamite minggu ini pun berhasil meningkatkan jumlah overall viewers mereka sebanyak 52,5%, dan untuk rating mereka berhasil meningkatkan rating mereka sebanyak 50% untuk demografis 18 hingga 49 tahun gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang kedua, dan seperti yang gua pernah sampaikan di video Villain Wrestling update awal tahun ini ya, bahwa AEW Dynamite ini pun dikabarkan akan berpindah stasiun televisi mulai tahun depan ya, dan kita pun sudah mendapatkan jadwal resminya kapan Dynamite ini pun akan berpindah stasiun televisi. Seperti yang kita ketahui ya, semenjak stasiun televisi yang selama ini menayangkan AEW Dynamite yaitu TNT mendapatkan hak siar untuk menayangkan National Hockey League ya, atau Liga Hoki Nasional daripada Amerika Serikat, pihak daripada Warner Broadcast Group ya, yang selaku menjadi induk perusahaan daripada TNT, ini pun sudah membuat kontrak baru bersama AEW untuk memindahkan Dynamite ke stasiun televisi yang masih di grup mereka yaitu TBS. Dan menurut kabar yang disampaikan dari pihak Warner Bros, bahwa Dynamite ini pun akan pindah ke TBS sejak tanggal 5 Januari di tahun 2022 nanti. Dan untuk hari penayangan dan juga jadwal dan jam penayangan ini pun masih sama seperti bagaimana Dynamite ditayangkan di TNT sebelumnya. Dan sedangkan untuk show Rampage itu pun masih akan ditayangkan di stasiun televisi TNT di jadwal yang sama, yaitu di hari Rabu dan di jam 10 waktu Amerika Serikat begitu guys ya. Dan kalau misalnya kita menyaksikannya di waktu Indonesia, maka kita pun masih bisa menyaksikan AEW Dynamite itu di hari Kamis paginya di jam 7 pagi,
Dan sedangkan untuk TNT maka kita bisa menyaksikannya di hari Sabtu pagi di pukul 9 paginya gitu. Dan selain itu pun ya, Dynamite pun masih akan kembali lagi ke TNT, di mana mereka akan melakukan show spesialnya untuk di TNT sebanyak 4 kali di sepanjang tahun 2022 nanti gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita selanjutnya ya, di mana AEW ini pun direncanakan akan memperkenalkan title terbaru, yang dimana title tersebut pun dikhususkan untuk divisi wanita, atau bisa dibilang ini merupakan secondary title untuk divisi wanita daripada AEW ya, sebagaimana yang disampaikan melalui acara Denis Salcedo Speak Now edisi spesial untuk episode ke-100 ya. Andrew Zarian dari Madman Podcast ini pun menyampaikan bahwa AEW pun akan memperkenalkan title terbaru mereka, yaitu bernama TBS Championship, yang bisa dibilang ini pun menjadi sister champions daripada TNT Championship yang menjadi secondary champion untuk divisi pria. Dan TBS Champion ini pun akan diperuntukkan sebagai secondary championship untuk divisi wanita AEW ya. Dan ini pun menjadi simbolisme ya, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa AEW pun mulai tahun depan ini pun akan pindah saluran televisi ke TBS gitu guys ya. Dan selama ini ya, sejauh ini untuk divisi wanita daripada AEW pun hanya memiliki satu championship, yaitu adalah AEW Women World Championship yang kini dipegang oleh Dr. Britt Baker. Dan Dr. Britt Baker itu sendiri pun menjadi orang keempat untuk memegang title tersebut ya, yang dimana dia sudah memegang title tersebut selama 116 hari. Dan sedangkan penggulat wanita yang menjadi pemegang title tersebut dalam waktu paling lama yaitu adalah Hikaru Shida ya, yang dimana dia sudah memegang title AEW Women World Championship selama 372 hari begitu guys ya. Dan sampai berita ini diturunkan, maka kalian bisa mengetahui bahwa Dr. Britt Baker masih memegang title tersebut, dan harinya sebagai AEW World Women Championship ini pun masih akan berlanjut begitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang tentunya merupakan berita yang kalian paling tunggu-tunggu untuk di video kali ini, yaitu gua akan membawakan hasil daripada show daripada AEW Rampage Grand Slam, yang dimana Rampage kali ini pun bisa dibilang cukup spesial karena mereka di show ini pun ditayangkan selama 2 jam ya, atau lebih lama 1 jam dibandingkan durasi mereka biasanya gitu. Dan untuk di Grand Slam kali ini pun mereka mempertandingkan 6 pertandingan secara totalnya, di mana 2 pertandingannya menjadi headline, yaitu adalah pertandingan CM Punk menghadapi Powerhouse Hobbs, dan pertandingan light out match ya, yaitu adalah pertandingan Jon Moxley bersama Eddie Kingston menghadapi Suzuki Gun yang diwakili oleh Minoru Suzuki dan juga Les Archer. Dan show ini pun dibuka dengan pertandingan daripada CM Punk yang menghadapi Powerhouse Hobbs, di mana pertandingan kali ini pun menjadi pertandingan pertama bagi CM Punk dalam layar kaca televisi ya, sejak dia terakhir tampil atau melakukan pertandingan dalam layar kaca televisi di 7 tahun yang lalu gitu guys ya. Dan bisa dibilang akhirnya kita pun bisa melihat CM Punk menggunakan ring gear yang biasa kita lihat pada saat dia masih berkarir di WWE. Dan di pertandingan kali ini pun kita pun bisa melihat CM Punk ini pun sudah lebih luwes dan juga sudah menyamai performa dia pada saat dia masih bertanding secara rutin di dunia pro wrestling ya. Dan ini pun bisa dibilang menjadi pertandingan yang cukup baik yang dipertunjukkan di pertandingan kali ini. Dan kita pun bisa melihat bagaimana CM Punk ini pun memberikan storytelling yang cukup baik dalam pertandingan ini, dan pada akhirnya CM Punk pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah CM Punk ini pun berhasil mengeksekusi gerakan andalannya yaitu GTS kepada Powerhouse Hobbs ya, setelah sebelumnya CM Punk pun berhasil lolos dari jebakan yang dilakukan oleh Hook ya, yang selama di pertandingan tersebut nampak menemani Powerhouse Hobbs di sisi ringnya.
Dan setelah kemenangan CM Punk atas Hobbs, kita pun berlanjut lagi ke pertandingan kedua, yaitu adalah pertandingan trios match atau six man tag team match antara Super Clique, yaitu trio dari Adam Cole bersama The Young Bucks yang nampak ditemani oleh Brandon Cutler dan juga Luke Gallows di pertandingan tersebut menghadapi tim daripada Christian Cage bersama Jurassic Express yang tampak ditemani oleh Marcus Stunt ya di pertandingan tersebut. Akhirnya gua pun tidak menyangka ya bisa melihat Adam Cole dan juga The Young Bucks ini pun bisa bertanding kembali lagi setelah sebelumnya Adam Cole pun harus meninggalkan The Young Bucks untuk bergabung bersama WWE di tahun 2017 silam. Namun akhirnya kita pun bisa melihat Super Clique ini pun bertanding kembali dan di pertandingan pun bisa menunjukkan bahwa The Young Bucks pun pantas disebut sebagai salah satu tag team terbaik di dunia saat ini ya. Selain mereka pun memiliki kemampuan yang cukup memumpuni atau bisa dibilang paling memumpuni ya untuk sebagai tag team saat ini, namun The Young Bucks pun bisa dibilang mereka ini pun bisa dipasangkan dengan penggulat siapapun ya, karena kita ketahui ya The Young Bucks ini pun sudah pernah melakukan trio dengan berbagai tipe penggulat ya, dimulai dari Adam Cole itu sendiri, lalu kita pun sudah mengetahui ya trio The Elite bersama Kenny Omega, lalu ada trio pada kala AJ Styles masih bergabung dengan The Bullet Club pada kala AJ Styles masih berkarir di New Japan Pro Wrestling, dan juga pada saat The Young Bucks membentuk trio bersama Marty Scurll yang bernama Super Villain. Dan kita pun bisa melihat ya bagaimana The Young Bucks ini pun bisa mempertunjukkan karakteristik bertanding yang berbeda pada kala mereka bertanding bersama Adam Cole dan bagaimana pada saat mereka bertanding sama Kenny Omega, dan ini pun diperlihatkan oleh The Young Bucks dan juga Adam Cole di pertandingan kali ini. Dan di sisi lainnya ya Christian Cage dan juga Jurassic Express pun tidak kalah menariknya dalam pertandingan ini. Kita pun bisa melihat bagaimana Christian Cage ini pun seakan dia menunjukkan performa bahwa dia ini masih di usia 20-an atau 30 tahunan ya, yang tidak merefleksikan usia daripada Christian Cage saat ini begitu ya, yang tidak merefleksikan bahwa dia mengalami cedera gitu ya. Dan Jurassic Express pun menampilkan penampilannya secara epic yang juga secara apik gitu dan juga menghibur, terutama apa yang ditunjukkan oleh Jungle Boy ya. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Super Clique ya, atau tim daripada Adam Cole dan juga The Young Bucks, setelah The Young Bucks ini pun berhasil mengeksekusi BTE Trigger yang diikuti dengan The Boom dari Adam Cole kepada Luchasaurus, dan mereka pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match antara The Man of the Year menghadapi tim daripada Chris Jericho dan juga Jack Hager, yang dimana ini pun merupakan pertandingan yang tidak kalah menarik ya, yang dipertunjukkan di show Rampage Grand Slam kali ini. Dan gua pun cukup senang ya dengan kemenangan daripada The Man of the Year atas dari tim daripada Chris Jericho dan juga Jack Hager ya. Walaupun kita pun bisa melihat Chris Jericho bisa menampilkan kemampuan dia seperti biasanya, namun yang cukup diacungi jempol adalah penampilan dari Man of the Year dan juga Jack Hager yang di pertandingan tersebut, dimana dari pertandingan ke pertandingan lainnya Man of the Year yaitu Scorpio Sky dan juga Ethan Page pun selain menunjukkan kemampuan individual mereka, namun mereka pun menunjukkan bahwa mereka ini pun ada perkembangan positif dalam segi kerjasama sebagai sebuah tag team ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa The Man of the Year ini sendiri pun ya baru dibentuk sebagai tag team itu di awal tahun ini gitu ya, pasca event daripada AEW Revolution gitu. Dan ini pun ya menjadi kekalahan pertama bagi The Inner Circle, yaitu grup daripada Chris Jericho dan juga Jack Hager dalam pertandingan tag team match ya, karena seperti yang kita ketahui tim daripada The Inner Circle ini ya, secara keseluruhan ini pun memiliki rekor kemenangan 5 kali secara beruntun dan belum pernah kalah, namun mereka pun harus menerima kekalahan di pertandingan ini setelah Ethan Page, rekan daripada Scorpio ini pun berhasil melakukan sebuah pengalihan isu dari kepada Jack Hager, yang hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Scorpio Sky untuk melakukan roll upin kepada Jack Hager yang membuat
Man of the Year pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Dan pasca kemenangan Man of the Year atas The Inner Circle, Chris Jericho dan juga Jack Hager pun sempat menghajar Man of the Year, namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama ya, karena kita pun bisa melihat tim daripada Dan Lambert yang selama ini di sepanjang pertandingan tersebut nampak mensupport dari Man of the Year, yaitu American Top Team yang diisi oleh para bintang MMA ya dari UFC dan juga Bellator, yang dimana nama yang cukup menyorot itu ada Jorge Masvidal yang nampak berada di pertandingan ini di area daripada Arthur Ashe Stadium. Ini pun mereka nampak memasuki area pertandingan guna menolong Man of the Year dan berhasil mengepung Chris Jericho dan juga Jack Hager, yang otomatis Chris Jericho dan juga Jack Hager ini pun menjadi bulan-bulanan dari Man of the Year dan juga American Top Team gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan 8-man tag team match ya, di antara tim daripada AEW World Champions yaitu Lucha Brothers bersama Santana dan juga Ortiz menghadapi tim daripada Hardy Family Office yang diwakili oleh Private Party dan juga The Butcher. Dan gua bisa bilang ya, sejak pertandingan ini pun dimulai ya, Lucha Brothers dan juga Santana dan juga Ortiz pun langsung ngegas sejak pertandingan ini pun dimulai, dan bisa gua bilang bahwa pertandingan ini pun cukup didominasi oleh tim daripada Lucha Brothers dan juga Santana Ortiz, yang pada akhirnya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh tim Lucha Brothers dan juga Santana Ortiz ya, setelah mereka berhasil melakukan double tag team finishing moves secara beruntun kepada Marq Quen daripada The Private Party ya. Setelah sebelumnya mereka pun sempat mendapat, namun di tengah pertandingan tersebut kita bisa melihat adanya intervensi daripada Orange Cassidy ya, pada saat Matt Hardy mencoba untuk menggunting rambut daripada Ortiz gitu guys ya. Dan pasca kemenangan Lucha Bros dan juga Santana dan juga Ortiz, kita pun berlanjut lagi ke pertandingan selanjutnya, itu adalah pertandingan single match antara Penelope Ford menghadapi NJ, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan paling singkat yang dipertandingkan di show kali ini, dimana sebenarnya NJ ini pun bisa mendominasi di awal pertandingan tersebut ya, namun landscape dari pertandingan tersebut pun berubah pada kala The Bunny, rekan daripada Penelope Ford ini pun tiba-tiba memasuki arena pertandingan di tengah pertandingan pun berlangsung dan melakukan intervensi yang membuat Penelope Ford ini pun bisa menggunakan brace knuckle yang sebagaimana dia gunakan di minggu lalu untuk memukul wajah daripada NJ, yang membuat NJ ini pun knockout dalam sesaat, dan itu pun membuat Penelope Ford ini pun bisa mengalahkan NJ via pinfall. Dan pasca kemenangan Penelope Ford atas NJ, kita pun bisa melihat Penelope dan juga The Bunny ini pun menghajar NJ sebelum rekan daripada Anna yaitu Tay Conti datang membantunya. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama, dan kita pun bisa melihat nampak anggota lainnya daripada Hardy Family Office pun berada di arena ring. Namun kita pun bisa melihat ada bantuan yang datang untuk membantu NJ dan juga Tay Conti, yaitu adalah Orange Cassidy yang ditemani oleh Chris Statlander dan juga para rekan NJ dari The Dark Order yang menghajar dan juga mengusir Hardy Family Office dari ring pertandingan. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada AEW Rampage Grand Slam kali ini, yaitu pertandingan line out match ya, antara Jon Moxley dan juga Eddie Kingston menghadapi tim daripada Suzuki Gun, yaitu Minoru Suzuki dan juga Lance Archer. Ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan terbaik ya, dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan terekstrim yang dipertandingkan di show AEW Rampage kali ini gitu ya. Dan bisa dibilang sebenarnya tim daripada Minoru Suzuki dan juga Lance Archer bisa mendominasi hampir di sepanjang pertandingan ini pun berjalan ya, terutama pada kala Lance Archer dan juga Minoru Suzuki ini pun bisa melumpuhkan Eddie Kingston dan juga mengikat kedua lengan daripada Jon Moxley, yang membuat Lance Archer dan juga Minoru Suzuki ini pun bisa menghabisi Jon Moxley dengan leluasa ya. Namun hal tersebut pun harus momen Lance Archer dan juga Minoru Suzuki mengendalikan pertandingan tersebut harus berakhir pada kala rekan
tag team Eddie Kingston terdahulu, yaitu Homicide ya. Pada kala Eddie Kingston dan juga Homicide masih berkarir di Impact Wrestling, ini pun datang untuk membantu Eddie Kingston dan juga Jon Moxley ya, dengan melakukan chair shot kepada Lance Archer dan juga Minoru Suzuki, dan juga melepas ikatan dari Jon Moxley yang membuat arah pertandingan pun akhirnya bisa dikendalikan oleh Jon Moxley dan juga Eddie Kingston, yang mengantarkan tim daripada Jon Moxley dan juga Eddie Kingston ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah Jon Moxley ini pun berhasil melakukan rentetan Paradigm Shift ya kepada Minoru Suzuki dan juga Lance Archer, dan pertandingan pun diakhiri dengan momen di mana Eddie Kingston itu pun bisa mengurung Lance Archer menggunakan trash can, dan Eddie Kingston pun melakukan serangan dan demi serangan menggunakan candlestick kepada Lance Archer yang terjebak dalam trash can, dan pada akhirnya pun pertandingan tersebut bisa dimenangkan oleh Eddie Kingston dan juga Jon Moxley setelah Eddie Kingston melakukan pin kepada Lance Archer. Dan pasca kemenangan tersebut pun kita pun bisa melihat Jon Moxley dan juga Eddie Kingston ini pun merayakan kemenangan mereka bersama Homicide, dan perayaan kemenangan itu pun menutup show daripada AEW Rampage The Grand Slam ya, yang dilaksanakan di tanggal 24 September kemarin. Dan dari show tersebut pun kita pun mendapatkan announcement untuk match card di show daripada Dynamite dan juga Rampage minggu depan ya, yang tentunya yang sudah diumumkan itu adalah pertandingan TNT Championship antara Miro menghadapi penantangnya yaitulah Sammy Guevara. Dan selain itu pun ya, kita pun ada 3 pertandingan lain ya untuk Dynamite minggu depan, yaitu adalah pertandingan Jungle Boy menghadapi Adam Cole, lalu ada pertandingan tag team match yaitu The Nightmare Family yang diwakili oleh Cody Rhodes dan juga Lee Johnson yang akan menghadapi tim daripada Dante Martin bersama Matt Sydal. Dan ada pertandingan tag team match lainnya yaitu adalah pertandingan tim daripada Tay Conti bersama NJ dari The Dark Order menghadapi tim daripada The Bunny bersama Penelope Ford dari Hardy Family Office gitu guys ya. Dan sedangkan untuk di Rampage hari Jumat depan baru satu match yang sudah dipastikan akan digelar di show tersebut, yaitu adalah pertandingan hair versus hair match yang akan mempertemukan Orange Cassidy menghadapi Jack Evans. Dan update untuk Dynamite dan juga Rampage minggu depan itu pun menjadi berita terakhir di Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini silahkan klik tombol like. Dan tentunya bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, lalu dari AEW, New Japan Pro Wrestling, lalu masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ya. Oke, dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.